Ada yang menyebutnya pasta, saus, atau bumbu olahan. Bagi masyarakat, saus atau bumbu tersebut menjadi bagian dari menu makanan sehari-hari dan identik dengan makanan daerah mereka. Bumbu olahan ini dikenal dengan nama petis, yang memberi cita rasa masakan khas Surabaya dan Jawa Timur umumnya. Seperti di menu rujak cingur ini, saus atau bumbu olahan sangat penting. Kalau tidak ada, maka makanan rasanya tidak lengkap. Petis memang menggoyang lidah penikmatnya. Kenikmatan petis khas Jawa Timur ini ternyata juga dirasakan oleh masyarakat di Jakarta dan di berbagai daerah dan kota lainnya di Indonesia. Kini, petis pun digandrungi penikmat kuliner masakan ekonomi menengah ke atas. Petis berasal dari Jawa Timur, dikenal sebagai bumbu hidangan khas pesisir Selat Madura, sebagai bumbu olahan untuk masakan daerah Surabaya dan menjadi cita rasa makanan kebanggaan Jawa Timur. Perjalanan kali ini akan menelusuri dan mencari tahu lebih jauh tentang petis ke daerah asalnya, Jawa Timur. Ya, jika pada umumnya di kawasan Jawa dan Indonesia yang populer itu adalah terasi. Tapi kalau di kawasan Timur Jawa, kawasan Jawa Timur, itu lebih banyak mereka menggunakan petis. Secara fungsi itu sama sebagai seasoning, sebagai pembumbu atau pecita rasa makanan seperti halnya terasi. Tapi ini ada kekhasan tersendiri terkait dengan kondisi geografis di Jawa Timur, yaitu kawasan pesisir, di mana masyarakatnya banyak memberdayakan potensi laut mereka dan kreativitas mereka dalam mengolah hasil laut untuk diolah menjadi pecita rasa atau pembumbu atau seasoning. Di sini ada kekhasan yang membedakan secara geografis bagaimana pemanfaatan hasil potensi laut di kawasan Jawa Timur untuk menghasilkan petis sebagai pembumbu atau pecita rasa makanan yang berbeda dengan kawasan lainnya yang bahkan di kawasan Asia Tenggara yang lebih populer menggunakan terasi, mereka punya kekhasan tersendiri menggunakan petis. Kalau dibentangkan secara foodscape, bagaimana melihat petis, itu ada jenis-jenis petis yang tersebar di kawasan Jawa Timur, di Sidoarjo, di Gresik, di Surabaya, terus juga sedikit ke timur, ke Madura, bahkan ke kawasan luar Jawa Timur di Boyolali, itu mereka punya karakter foodscape, secara foodscape karakter petisnya itu berbeda masing-masing. Bagaimana kalau di Surabaya yang lebih banyak digunakan petis dari bahan udang. Kalau dari Sidoarjo mereka menggunakan kupang, terus dari Gresik menggunakan lorjuk atau kerang dari pinggir-pinggir pantai, terus dari Boyolali mereka menggunakan daging sapi. Artinya kondisi foodscape-nya, bagaimana kawasan-kawasan itu potensi lokalnya, potensi udangnya, potensi kerangnya, itu mereka berdayakan untuk dibuat, untuk mereka olah menjadi petis dengan cita rasa masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. Secara historis, jika kita melihat bagaimana masa lalu petis, sejak berabad-abad dari masa sebelum abad ke-10 Masehi, prasasti-prasasti itu menyebutkan kata petis untuk digunakan sebagai pembumbu atau pecita rasa makanan supaya mereka lebih nikmat dalam hal makan. Dan dalam perkembangannya, petis tetap dipertahankan secara turun-temurun. Kenapa? Karena kawasan Jawa Timur yang sangat potensial, sangat besar potensi
sumber hasil lautnya ini membuat petis bisa bertahan dan bisa diturunkan secara dari generasi ke generasi hingga masa sekarang, bahkan bisa dikreasikan untuk membumbui berbagai kuliner lainnya seperti misalnya tahu tek di Surabaya, terus juga rujak cingur dan soto. Mereka bisa menggunakan petis untuk membuatnya menjadi lebih berselera makan. Walaupun dalam kesaksian seperti apa yang dituliskan oleh Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java, itu diceritakan bagaimana sensasi petis yang sangat menyengat baunya bagi orang-orang Eropa dan itu tidak menggugah selera makan mereka, tapi bagi orang-orang di Jawa Timur, khususnya Jawa Timur, itu mereka tidak bisa nikmat makan kalau tidak ditemani oleh petis, ya. Bagaimana diperhatikan, diteliti juga oleh para ahli makanan seperti Van den Berg dalam bukunya The Foodings in the Netherlands India atau makanan di Hindia Belanda. Itu diceritakan proses bagaimana membuat petis dari tetesan hasil rebusan ikan, misalnya ikan pindang yang diambil tetesannya, kemudian diolah menjadi cairan yang kental hingga akhirnya itulah yang disadap dari hasil tetesannya. Begitu juga proses dari udang, dari kupang, dari kerang pinggir pantai seperti lorjuk, itu diproses dengan cara yang sama tapi bahannya beda. Bagi Van den Berg ketika dia melakukan penelitian tentang petis ini, itu merasakan keheranan yang luar biasa bagaimana bisa orang-orang pribumi menikmati hasil dari olahan tetesan rebusan ikan, kupang, terus udang, lorjuk, daging yang mereka bisa manfaatkan untuk membuat kulinernya menjadi lebih berselera, ya. Artinya ini persoalan cita rasa antara bagaimana orang Eropa saat itu, saat masa kolonial itu memandang cita rasa orang-orang pribumi dalam memanfaatkan hasil laut mereka yang diolah menjadi petis.